Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan saya bacakan warta tambahan GKJP Toran Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, terkait situasi dan informasi yang berkembang terkait COVID-19 yang memprihatinkan, Majelis GKJP Toran memutuskan bahwa ibadah 15 Agustus 2021 diadakan secara online. Jemaat dihimbau untuk beribadah bersama keluarga masing-masing. Yang kedua, persembahan minggu, mirunggan, dan bulanan dapat dikumpulkan di kantor gereja setiap jam 9 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, atau dikumpulkan ke gereja saat ibadah tatap muka dimulai. Kebaktian hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan dilayani oleh yang terhormat Bapak Pendeta Suwarto. Demikian warta tambahan hari ini. Terima kasih untuk perhatian segenap warga jemaat. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Pertolongan dalam ibadah saat ini terjadi dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kastianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami untuk saat ini beribadah kepadamu di rumah secara online bersama keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, di rumah kami,
untuk memuji dan memuliakan Engkau yang ada Tuhan dan selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat jalannya ibadah hari ini, bila semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Di setiap kami datang beribadah, jiwa dan hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman. Saat ini kami rindu dengar-dengaran akan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, terpujilah Engkau di bumi dan di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka dari bacaan Injil Yohanes 6, ayat 51 sampai 58. Tuhan Allah berfirman demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya pada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah kesaksian Injil Yohanes yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya warga Jemaat Petoran 1 sampai 7? Tetap bersukacita. Kita bersekutu tapi tidak bertemu, beribadah tetapi di rumah. Kita tetap setia beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar sebuah ungkapan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya fungsi makanan untuk membuat manusia bertahan hidup. Pada saat yang sama, kita diajak waspada dalam memiliki orientasi hidup manusia. Ternyata bukan hanya untuk makan saja.
Nah, secara jasmani, manusia butuh makanan untuk bisa bertahan hidup. Nah, dalam Alkitab, kata roti itu muncul ratusan kali dan sering digunakan untuk makanan yang umumnya menunjang kehidupan. Tetapi kita sadari bahwa manusia ternyata juga butuh kebutuhan rohani. Sehingga manusia membutuhkan roti kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang menjamin kehidupan manusia hingga pada kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan minggu yang lalu, orang banyak gagal, mengalami kegagalan, menikmati sang roti hidup. Karena mereka menghayati semata-mata pada diri, kepentingan, dan kesejahteraan sendiri. Nah, perikop yang kita baca hari ini dikatakan bahwa orang Yahudi menolak dengan bersungut-sungut akan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Orang Yahudi yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi tidak dapat menerima karena mereka melihat sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat menerima Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf, tukang kayu. Kok bisa turun dari surga? Itu pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan dari Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah roti hidup," adalah pernyataannya dalam memberikan penegasan sekaligus koreksi atas pengenalan orang banyak terhadap dirinya. Mereka mengenalnya sebagai orang yang membuat mujizat dan memberikan makanan jasmani ketika 5.000 orang kelaparan. Namun Tuhan Yesus ingin mereka mengenalnya sebagai pribadi yang memberikan makanan rohani yang menjamin kehidupan kekal. Nah, itu sebabnya diperlukan hikmat agar kita memiliki hidup yang benar-benar bermakna, bahkan memiliki hidup yang kekal. Hikmat seperti itu tentu saja hanya mungkin kita peroleh dalam relasi, dalam hubungan kita yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai sang roti hidup, Tuhan Yesus berjanji, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Tertulis dengan jelas di ayat 51. Nah, dalam ayat ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia berasal dari surga, sehingga Ia memiliki kehidupan yang kudus, yang mulia, dan kekal. Maksudnya, turun dari surga ialah agar dapat diterima oleh seluruh umat manusia, layaknya makanan yang merupakan kebutuhan hidup yang utama. Selama hidup dalam dan bersama dengan Kristus, manusia
termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, akan menemukan kepuasan hidup, bahkan keselamatan hidup yang kekal. Sebagai sumber kehidupan dan keselamatan, Kristus harus menyatu dengan hidup kita, bagikan roti dan anggur yang dimakan, diminum oleh jemaat, menyatu dalam tubuh kita. Dalam kesatuan itulah kita mengalami penguatan, mengalami pemulihan, dan pertumbuhan sesuai dengan rencana kehendak Allah. Nah, sayangnya tidak semua orang dapat memahami dan menerima perkataan Tuhan Yesus. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Di ayat yang ke-53. Nah, banyak orang menduga Tuhan Yesus mengajarkan kanibalisme, yakni memakan daging dan darahnya secara harafiah. Dugaan dan tuduhan ini menjadi bukti betapa lambatnya hati manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Ketidakpercayaan mereka disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keinginan manusia untuk mendapatkan tanda yang luar biasa, berkali-kali seperti yang dilakukan oleh Musa. Faktor yang lain, mereka mengukur segala sesuatu menurut ukuran duniawi, sehingga mereka lebih mengagungkan Nabi Musa daripada Tuhan Yesus, yang sebenarnya telah melakukan banyak mukjizat bagi mereka. Faktor yang lain, mereka suka mengandalkan akal, daya pikir mereka sendiri, dan memilih untuk terus-menerus berdebat dengan Tuhan Yesus. Faktor yang lain juga, mereka tidak mendengar dan memahami pengajaran Tuhan Yesus dengan seksama, dengan hikmat, tidak. Orang-orang seperti ini dapat dikategorikan sebagai orang yang bebal, orang yang tidak percaya sekalipun telah melihat bukti-bukti yang jelas dan kuat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyapa pendengarnya, menyapa kita sekalian dengan hal yang sangat mereka pahami kala itu. Bahwa makan daging dan minum darah Tuhan Yesus itu berarti terjadi persekutuan yang utuh, yang mana pikiran kita, hati kita, jiwa kita, bahkan seluruh hidup kita dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh ada dalam hidup kita, dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami persekutuan yang utuh dengan makan daging Kristus dan minum darahnya, yang kita simbolkan dalam sakramen perjamuan kudus, maka kita memiliki daya hidup, sebab hidup kita dihidupi oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti hidup, berarti kita akan mengalami persekutuan yang utuh. Kita mengalami Tuhan Yesus yang hadir dalam seluruh keberadaan kita dan memberi daya kekuatan kepada hidup kita. Maka dikatakan, makanlah dan minumlah tubuh dan darah Kristus supaya kita benar-benar hidup. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini,
kita dipenuhi dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tidak mengandalkan pikiran kita, logika kita, tetapi berserah penuh dalam hikmat dan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Inilah yang akan memuaskan jiwa dahaga kita. Sehingga kita dihindarkan dari mencari kepuasan dengan cara yang salah. Dan biarlah kita masing-masing pribadi dalam hati kita berkata, Tuhan Yesus, mampukan kami dengan hikmat-Mu tetap setia bersekutu dengan Engkau dan menikmati firman-Mu dalam perenungan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan memampukan kita, memberikan hikmat-Nya dengan tuntunan Roh Kudus, semakin mengerti, semakin memahami apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Memahami dan mengerti, Dialah Sang Roti Hidup yang memberikan keselamatan kekal kepada kita sekalian. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah online saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendasari pengucapan syukur kita dalam kebenaran sabda firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 33 sampai 35, demikian sabdanya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Demikianlah firman Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan ucap syukur diiringi dengan nyanyian ucapan syukur dari Kidung Jemaat 288 bait pertanyaan kedua, mari puji Raja Surga. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dalam doa sapa dan doa syukur. Seantarkan, mari kita berdoa.
segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami sebagai manusia seringkali mengalami kegagalan dalam memahami, mengenal, mengerti akan Engkau sebagai Sang Roti hidup dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami rindu Roh Kudus menuntun, membuka hati kami masing-masing, memberikan hikmat yang luar biasa, agar kami dapat menangkap, mengerti, memahami akan kebenaran firman, dapat memahami dan mengerti Engkaulah Sang Roti hidup yang memberikan kekekalan kepada kami masing-masing pribadi. Di tengah-tengah rasa syukur yang kami panjatkan hari ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Terkhusus bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Hananto, kelompok Veteran 1, Ibu Rati Wonosentono, kelompok Veteran 2, Ibu Sukiyam Sudarto, kelompok Veteran 3, Ibu Sri Sudarwati Sumarmo, kelompok Veteran 5, Bapak Suparno Hadi Seswanto, kelompok Veteran 6, Bapak Tugiman, kelompok Veteran 6, Bapak Y. Wagino, kelompok Veteran 7, dan baik keluarga yang sedang isoma. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan yang datangnya dari Engkau. Dan di lain waktu mereka boleh bersama-sama kembali untuk menikmati hadirat Tuhan, beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami sukacita oleh karena pertambahan umur. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Saya berdoa untuk Bapak Agus Kristianto, kelompok Veteran 6, Bapak Andu Dwi Yuwono, kelompok Veteran 5, Anak Yemima Ilonaha, kelompok Veteran 2, Ibu Dwi Nur Handayani, kelompok Veteran 1, Anak Faros Lorenzo, kelompok Veteran 3, Ibu Agustin Pun, kelompok Veteran 7. Ajari mereka terus bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan dalam pertambahan umur yang mereka alami di bulan Agustus ini. Kiranya sukacita Engkau sempurnakan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Veteran ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini mereka Kau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, anak-anak mereka. Bahkan Kau jadikan keluarga ini bertumbuh dengar-dengaran akan firman dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen ini. Kami juga berdoa untuk keluarga besar jemaat GKJ Veteran dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2021. Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan berkat yang mengalir sehingga pelayanan di tahun 2021 ini dapat dilakukan dengan seksama. Oleh karena kasih penyertaan Tuhan, Engkau yang melengkapi, Engkau yang memberkati segala sesuatunya. Dan kiranya apapun yang dilakukan sungguh-sungguh dapat memelihara iman warga jemaat GKJ Veteran. Baik ibadah secara online, persekutuan pemuda remaja sekolah minggu secara online, persekutuan doa secara online, kelompok secara online, dan kegiatan-kegiatan lain dapat mendukung dan guna untuk memelihara iman warga jemaat-Mu di tempat ini. Sanyalah, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi. Engkau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab agar anak-anak-Mu dapat meraih cita-cita mereka dalam terang kasih Kristus. Sekalipun mereka belajar dari rumah, secara daring, secara online, mereka tetap dengan serius, dengan sungguh-sungguh belajar dan belajar untuk menuntut ilmu. Berkati pula anak-anak-Mu yang menunjukkan pekerjaan pasangan hidup, Allah menjadi tepat pada waktunya. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah saat ini,
Minggu 15 Agustus 2021, Allah memerintahkan kami masing-masing keluarga, masing-masing pribadi, memberikan ucap syukur, memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Baik itu persembahan mingguan, bulanan pembangunan, persembahan istimewa, persembahan perpuluhan, atau persembahan yang lain. Dan Tuhan terima, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan berguna untuk mendukung pelayanan di gerejamu, GKJ Petoran ini. Bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat, roh takut akan Engkau, sehingga pengelolaan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Hanya Tuhan, kami terus berdoa, tiada jemu-jemu untuk bangsa dan negara kami, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kebijakan yang ada, baik penerapan protokol kesehatan, kebijakan PPKM level 4, baik itu vaksinasi secara massal yang telah berjalan dan terus berjalan. Allah berkati agar kami melakukan sungguh-sungguh tepat guna dan dapat digunakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan mampukan kami, warga jemaat, terus mendukung kebijakan setiap pemerintah. Dan terlagi Tuhan, kami bangsa Indonesia ini akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan pemberian Tuhan. Mampukan kami terus mengisi kemerdekaan RI yang ke-76 ini dengan melakukan sesuatu yang berkenan, yang baik, yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita. Di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian.
Kidung Mazmur 410, bait pertama dengan kedua, tenanglah kini hatiku.